Selamat pagi teman-teman semua yang saya kasihi. Bertemu lagi dengan saya Bang Lo. Teman-teman semuanya, di pagi hari ini saya mau melanjutkan dulu video saya yang part ketiga ya. Kenapa Bang Lo menjadi seorang penerapi santet ya. Tapi sebelum itu teman-teman, saya mengucapkan dulu salam logika, berlimpahlah kebijaksanaan untukmu dan keluargamu kini dan masa yang akan datang. Dan selamat pagi, shalom, assalamualaikum, damai sejahtera, swastiastu, dan namo buddhaya, dan salam kebajikan buat semua teman-teman yang ada di seluruh belahan dunia. Teman-teman yang berbahagia, terima kasih atas dukungan kalian terhadap channel YouTube saya ini, Bang Loken ya, Bang Loken yang sudah mendukung dengan cara membesarkannya, menekan tombol subscribe dan juga loncengnya, memberikan like atau jempol, memberikan komentar, dan juga membagi-bagikan video-videonya. Nah teman-teman semuanya, saya juga mengadakan live terapi secara langsung untuk pembersihan dan pelepasan. Nah pada live terapi pembersihan dan pelepasan sifatnya bergabung ya teman-teman ya. Nah sifatnya bergabung. Kalau kalian mau ikut silakan buka channel Bang Loken dan klik bergabung. Memang ada biaya teman-teman, tapi saya rasa nggak terlalu besar bagi kalian ya. Nah teman-teman semuanya, pada part 3 ini saya melanjutkan dari part kedua. Pada part ketiga ini saya akan menceritakan awalnya. Jadi ketika saya sudah proses sehat teman-teman ya, saya sudah proses sehat, mungkin ada orang yang merasakan proses déjà vu ya, déjà vu itu awal yang saya alami. Banyak nyamuk. Kalau pagi gini cuaca lembab ya. Jadi ketika saya sudah berjanji waktu itu, ketika saya sakit, saya berjanji kalau saya nanti sehat, saya akan membantu orang-orang banyak di luar sana dari sakit akibat gangguan roh-roh jahat. Itu janji saya dulu kalau saya sembuh ya. Ternyata dikabulkan. Nah saya kemudian mengalami yang namanya déjà vu, seperti sudah mengalami hal yang belum saya alami gitu loh. Misalnya saya pernah menemui orang ini gitu, padahal saya belum pernah menemui orang ini, tapi saya merasa sudah pernah menemui orang ini. Nah, begitu. Jadi waktu itu awalnya begini teman-teman, saya bertemu dengan teman, bermain ke rumah teman yang sudah lama tidak ketemu. Akhirnya saya sampai di rumah teman ini, ngobrol-ngobrol. Kemudian saya lihat itu siapa? Itu adik saya katanya. Nah kemudian ibunya datang. Saya lihat ada seorang wanita tergeletak gitu, geletak di atas kasur di ruang tengah. Jadi saya lihat, kenapa ya anaknya Bu? Saya bilang sakit ya. Sudah dibawa berobat, sudah banyak tempat perobatan, udah lama sakit, udah 5 tahun lah kata si ibu. Kemudian saya merasa ada yang aneh gitu loh pada penyakitnya. Dia hanya membujur aja teman-teman, tertidur kaku seperti itu. Udah bisa kalian bayangkan membujur kaku ya,
sekian tahun. Jadi ketika saya lihat tiba-tiba ada bisikan di hati saya, kau ludahin aja itu bangun katanya. Nah teman-teman semuanya, kemudian saya mendekat ke anak itu. Bu, boleh saya mendoakan anak ini? Saya bilang, anaknya, saya bilang, boleh silakan. Tidak apa-apa katanya. Jadi teman-teman, ketika saya mendekat, bulu kuduk saya merinding semua, naik semua bulu kuduk saya. Wah, ini ada nggak beres, saya pikir kan. Nah, saya karena tidak mengerti apa-apa dan tidak tahu apa-apa, ya mengikut arus saja begitu. Akhirnya saya pegang kepalanya dan saya doakan. Terus saya ludahi kepala, ubun-ubunnya, punggungnya, perutnya, dan dengkul dan jari kakinya. Saya doakan. Saya bilang, bangunlah kau, Dek, kau udah sehat. Nah, dia berjalan teman-teman. Itu pengalaman pribadi saya. Itu pengalaman pribadi saya. Nah, mulailah ini dari mulut ke mulut, ya, dari mulut ke mulut. Nah teman-teman semuanya, itu bukan sakit medis, tapi non medis, ikatan yang membelenggu raganya. Itu non medis, ikatan yang membelenggu raganya sehingga dia tidak mampu bergerak. Nah mulailah ini terekspos dari mulut ke mulut. Nah saya menjadi orang bingung, kok bisa begini, kok bisa begitu, begitu. Kemudian saya tetap mengalami yang namanya deja vu, seperti sudah mengalami hal seperti ini. Dan akhirnya orang pada tahu. Dan begitulah selanjutnya teman-teman. Nah di perjalanan ini saya mengalami yang namanya proses pertanyaan, kenapa orang ini lama kali sembuh. Dari situ saya belajar secara otodidak. Yang selama ini saya hanya mengasih air putih dan air putih garam. Kenapa orang ini lama kali sembuh? Ya, ada orang yang diganggu roh jahat, selalu kesurupan atau selalu kesakitan gitu kan. Kenapa orang selalu lama sembuh? Nah, kemudian saya dibimbing. Kalau hanya engkau menggunakan air dan garam itu saja, sementara sakitnya sudah kuat, membelenggunya, mengikatnya, kau tidak cukup hanya dengan air putih saja dan air putih garam. Kau harus mengurasnya, ya, karena ikatannya sudah terlalu kuat, menempel di dalam dirinya. Nah teman-teman, disitulah saya dibimbing menggunakan yang namanya rempah. Ya, ketika saya perhatikan, kok lama kali orang ini sehat, begitu. Ketika saya sudah menggunakan rempah untuk mengurasnya, apakah permasalahan itu stop sampai di situ? Tidak. Ya, tidak. Orang ini akan datang terus. Si pengganggu ini akan datang terus mengganggunya, memasukkannya. Di situ saya bertanya kembali, kenapa juga orang ini sudah dikuras, kenapa mesti bisa kumat lagi? Memang waktu dia kumat sudah agak longgar ya, enggak seperti dulu lagi ya, gitu. Artinya dia sudah berusaha melakukan aktivitas, tetapi belum terlalu nyaman lah badan itu. Kemudian saya dibimbing lagi, manusia yang sifatnya sudah berakar kejahatannya dan berakar bisikan setan itu di dalam dirinya, dan dia sudah bersekutu dengan yang namanya setan, kau harus bersifat tegas. Tegasnya bagaimana? Kau harus seringkali memakaikan lada ke dirinya, ya. Karena di sana itu ngotot untuk membuat ataupun mau mengambil jiwa orang yang sakit tersebut, ngotot untuk melihat orang ini sakit terus. Kalau bisa tidak bisa beraktivitas apa-apa dan hanya membujur kaku di dalam tempat
atau di atas tempat tidur. Dan mereka ngotot. Nah, selagi mereka ngotot, proses kesembuhan orang tersebut akan lambat. Disinilah orang ini kadang tidak sadar, padahal sedikit lagi waktunya dia untuk pulih, tetapi dia tidak sadar, berhentilah di posisi yang sedikit lagi hampir sampai di posisi sembuhnya. Nah, akhirnya saya dibimbing sama pembimbing saya, dikatakan kalau ini sudah terlalu jahat dan setiap hari menyerang baik lewat makanan, minuman maupun lewat angin, kau harus gunakan dada tersebut. Makanya orang-orang yang mengikuti terapi saya, teman-teman, bisa dikatakan lelah, capek, sakit, menahan sakit akibat memakai lada ke mata. Ya. Kenapa? Yang membuat mereka jenuh adalah kiriman sihir itu melemahkan pikiran mereka, dan mereka akan dibisiki dengan kata-kata ataupun di dalam pikiran mereka, bodoh kau, manalah mempan kau pakai ini, buta nanti matamu, sakit nanti matamu. Begitulah bisikan-bisikan yang muncul di pikiran mereka, padahal itu adalah roh si pelaku atau roh si dukun atau roh jahatnya yang mau menghalangi orang tersebut untuk sehat. Karena ketika kita menggunakan lada untuk membersihkan datangan kiriman setiap hari, mereka di sana itu menahan sakit. Itu menahan sakit. Ya. Nah, ketika kau menggunakan lada sendiri, energimu belum imbang dengan si pelaku. Makanya ketika kau menggunakan lada, kau pakai sebentar, paling 10 menit lagi kumat lagi. Karena energimu belum imbang dengan orang tersebut. Itu yang membuat kumatnya cepat. Jadi kenapa saya menggunakan terapi lada? Karena dia memberitahu kalau kekuatan itu sudah terlalu jahat, dia mempertahankan dirinya untuk sehat, sementara kita mempertahankan orang ini untuk sehat dan pelaku mempertahankan dirinya sehat. Maka ya, ini harus dilawan dengan keras, dengan perjuangan. Ini harus dilawan dengan keras dan berjuang. Ketika mereka ngotot, ya kita juga harus ngotot untuk sehat. Sama-sama berdoa, memohon kepada yang menciptakan dengan menggunakan sarana yang ada. Jadi teman-teman semuanya, pelaku ataupun duk-duk yang mengirimkan sihir itu tidak akan mau melepaskan mangsanya atau makanannya semudah itu. Dia akan memperjuangkannya. Jangan sampai mangsa atau makanannya ini lepas dari tangannya, atau jangan sampai ikatannya yang sudah dia lakukan ini lepas dari genggamannya. Ketika orang ini lepas dari genggamannya, maka roh orang tersebut atau jiwa orang tersebut akan menjadi pengikut setan yang dimiliki oleh si pengirim sihir atau duk-duknya. Nah, teman-teman semuanya, disinilah perlu pemahaman yang namanya menyelamatkan jiwa-jiwa akibat diikat setan atau roh jahat atau jin, agar matinya jangan menjadi pengikut jin tersebut rohnya. Untuk memahami hal seperti ini, teman-teman, memang agak sulit ya, karena tidak bisa dilihat dengan mata. Jadi saya menggunakan lada untuk yang namanya pelepasan. Hal ini sangat perlu, pelepasan ini, karena kalau setiap hari dia datang mengirim, berarti dia di sana menahan. Jangan sampai mangsanya lepas dan jangan sampai dia yang sakit. Nah, teman-teman, seiring waktu berjalan, saya mempelajari kasus-kasus orang secara otodidak. Saya pelajari. Saya belajar dari kasus yang saya tangani atau pasien-pasien yang saya tangani. Memang bermacam-macam jenis sihir ini, tetapi tujuannya tetap satu. Kalau tidak membuat sakit, mati akibat celaka atau kelelahan menahan sakit. Itu aja tujuannya, gak ada lagi yang lain.
ya. Kalaupun ada yang namanya istilahnya pelet atau penunduk, ya itu menguras harta orang tersebut karena berdasarkan kebenciannya kepada orang tersebut. Jadi seiring waktu berjalan, itu tempat tinggal saya, kebetulan waktu itu saya belum menikah ya, masih single. Rumah saya kayak pasar teman-teman, berdatangan orang silih berganti datang. Dari mana datangnya? Itu tahun 2009. Nah, dari jam 8 pagi sampai jam 2 pagi ya kerjaan saya hanya meludah-ludahi orang saja, kasih obatnya, ini minum, ini minum, ini minum, ini minum. Begitu ya. Hal yang paling saya syukuri adalah ketika mereka mengatakan, terima kasih Bang, saya sudah sehat dan bisa bekerja lagi dan tidur sudah nyenyak. Itulah kebahagiaan yang paling saya sulit untuk jelaskan teman-teman. Kebahagiaan bagaimana untuk sehat. Karena saya juga sudah mengalami. Untuk sehat itu dulu saya sangat-sangat sulit untuk mendapatkannya. Makanya kebahagiaan ketika saya melihat dan mendengar orang mengucapkan syukur dan terima kasih dia sehat, itu luar biasa bahagianya di hati saya. Sulit untuk dijelaskan. Dan akibatnya saya banyak menjadi saudaranya orang di luar sana. Nah, apakah biaya untuk perobatan Bang Lo dulu bagaimana? Wah, saya sampai habis loh. Mobil saya terjual dulu waktu saya sakit. Untuk biaya perobatan, uang, emas, semua habis saya dulu berobat. Sampai saya menemukan orang yang bisa membersihkan dan melepaskan saya. Dengan sabar, ya, dengan sabar. Nah, teman-teman semuanya, memang saya akui untuk mengikuti saya untuk lepas dari ikatan sihir itu memerlukan perjuangan. Ya, saya sudah ceritakan tadi, kalau hanya sekedar kau kasih air dan garam untuk membersihkan anak ini sih sangat sulit. Kau harus melawan, dia harus melawan, jiwanya harus melawan. Jiwanya atau rohnya itu dan pikirannya harus dicas. Harus dicas. Ya. Biar jiwanya atau rohnya dan pikiran tersentak agar dia dapat memulihkan dirinya lagi. Dan tekankan dia untuk rajin berdoa memanggil Tuhannya. Itu saja pesan yang berbisik di hati saya. Nah, teman-teman semua, hal-hal aneh yang terjadi juga banyak. Hal-hal aneh juga banyak terjadi bagi saya. Ya. Bukan hanya saya, artinya begini, ketika menjalani proses tersebut bukan hanya saya melayani atau menemui orang yang sakit. Bahkan kadang pun datang manusia-manusia yang tidak puas dengan dia miliki. Contoh, dia memiliki ilmu hitam. Dia datang bukan untuk berobat tapi menguji, mengetes. Tetapi dia selalu mengatakan tetaplah rendah hati, tidak tahu apa-apa, diam saja. Banyak yang datang dulu teman-teman, ada yang macam-macamnya, berbagai suku. Ketika saya masih bujangan, ketika saya masih sendiri, ini datang yang menguji dengan kemampuan begini, dengan kemampuan begini. Dengan bermacam hewan dia kirimkan, ya. Dengan kekuatan batinnya dia duduk depan saya dengan niat yang tidak baik. Itu banyak saya temui. Jadi kalaupun kita memiliki sesuatu, hendaklah janganlah sombong, ya. Tetaplah rendah hati karena semua adalah titipan dari Yang Maha Kuasa. Ya, titipan semua dari Maha Kuasa. Manusia ini semua sudah terukur umurnya berapa, ya. Semua sudah diukur sama Yang Maha Kuasa, sudah ditentukan semua. Jadi itulah di bagian part 3 ini teman-teman, tentang kenapa saya menjadi seorang penerapi, ya, berbagi pengalaman kepada teman-teman semua. Teman-teman, nanti akan saya lanjutkan lagi part berikutnya, part 4 ya. Jadi jangan lupa tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Dan bagi teman-teman yang belum bergabung di acara pembersihan dan pelepasan secara live dengan saya Bang Lo, silakan bergabung ya.
Saya mengucap syukur dan terima kasih dan sehat selalu. Dan kalau kalian rasa video ini memiliki manfaat dan pengetahuan, silakan kalian kalau mengucapkan syukur atau terima kasih. Kalau kalian ada manfaatnya, kalian rasa video ini, di bawah ini ada namanya terima kasih atau super thanks. Silakan kalau ada yang mengucapkan terima kasih. Baik, saya Bang Lo pamit undur dan mengucapkan syukur dan terima kasih. Sehat selalu. I love you, I miss you, bye bye.